Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kak Anep, para Kasatgas, rekan-rekan semua yang terlibat operasi Patuh tahun 2023. Baik, terima kasih Pak Kak Anep. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan garis besar saja terkait masalah pelaksanaan operasi Patuh yang sudah memasuki hari keempat, yang tentunya rekan-rekan pada saat pelaksanaan operasi ini kita dituntut dalam capaian pelaksanaan operasi, yaitu dengan menentukan target capaian. Tentunya target capaian ini bisa kita kita capai ya dengan pelaksanaan kegiatan kita, ya, pelaksanaan kegiatan. Korelasinya target capaian terpenuhi tentunya didukung dengan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan masing-masing Satgas yang tentunya harus juga menentukan target capaian. Nah, dari hari keempat ini bisa kita lihat rekan-rekan, ya, di mana untuk menentukan daripada capaian tersebut, ya, masing-masing Satgas dalam melaksanakan kegiatan operasi, ya, dalam melaksanakan kegiatan operasi tentunya harus didukung dengan target lokasi yang sudah ditentukan, ya, yang sudah ditentukan. Tentunya pada saat pelaksanaan WASOP nanti, ini yang paling penting adalah target, ya, target capaian pelaksanaan operasi. Ya, tentunya dari sini kita samakan persepsi rekan-rekan, ya, karena ketika kita melaksanakan operasi, tentunya kegiatan ini harus lebih dari kegiatan rutin kita, ya, karena kita didukung oleh anggaran yang tentunya apabila kita tidak memenuhi target capaian atau target yang kita tentukan dari masing-masing Satgas, tentu ini akan dipertanyakan oleh WASOP. Ini korelasinya dengan dukungan anggaran yang diberikan kepada kita. Kemudian rekan-rekan, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan operasi, ya, kita sudah menentukan lokasi kegiatan atau target lokasi yang harus kita laksanakan, yang tentunya ada 3 lokasi yang harus kita laksanakan di sana untuk semua bisa kita tekan, ya, sehingga tujuan Kamsel Ticar Lantas ini bisa tercapai, ya, bisa tercapai. Yang pertama adalah lokasi rawan kemacetan, kemudian lokasi rawan pelanggaran, yang ketiga lokasi rawan kecelakaan. Dari 3 lokasi ini tentunya harus ada dampak yang signifikan ketika operasi ini digelar, ya. Dari lokasi kemacetan bisa terurai, ya, dengan langkah-langkah kegiatan kita di sana, baik dari Satgas preemptif, preventif maupun penegakan hukum, ya, sehingga faktor penyebab kemacetan itu bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah kegiatan-kegiatan operasi kita, ya. Contoh misalnya di rawan kemacetan oleh penyebab daripada faktor kemacetan tersebut disebabkan oleh faktor kurang disiplinnya masyarakat, ya, parkir misalnya tidak pada tempatnya, kemudian dagang di badan jalan, kemudian melawan arus dan lain-lain. Ya, tentunya Satgas yang bertugas di sana, selain kita melakukan edukasi dari Satgas preemptif, ya, tentunya Subsatgas Binluh dan Subsatgas Dikmas itu bisa diterjunkan di lokasi, tentunya dengan peranan dan tugas masing-masing. Kemudian juga dari Satgas preventif, misalnya dari Satgas pengaturan dan penjagaan dan Subsatgas patroli dan pengawalan.
Jadi kegiatan-kegiatannya itu bisa dilaksanakan di sana. Mungkin perlunya anggota di sana untuk melaksanakan langkah-langkah pengaturan maupun penjagaan lalu lintas bisa diterjunkan. Ya, itu pelaksanaan kegiatan untuk Satgas Preventif. Kemudian dari Satgas Penegakan Hukum misalnya, yang mana kita di sini berdasarkan penunjuk arahan di Telegram Kapolri, didukung dengan kegiatan penegakan hukum melalui elektronik, berbasis elektronik. Ya, tentunya dengan ETLE. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan penegakan hukum secara tilang manual selama operasi ini. Ini berdasarkan petunjuk arahan operasi. Ya, tentunya yang dikedepankan adalah penegakan hukum secara elektronik. Jadi pelaporannya Pak Andi, ya nanti di Satgas Penegakan Hukum itu pelaporannya 0 untuk tilang manual, ya, tapi lebih kepada tilang elektronik. Bagaimana dengan di lokasi rawan kemacetan misalnya atau rawan kecelakaan yang tidak tercover oleh ETLE statis, ya, itulah makanya yang dikedepankan Pak Asep, ya, ETLE mobile, ya, ETLE mobile. Makanya di sana harus bagaimana kita melaporkan kegiatan di luar ETLE statis dalam bidang penegakan hukum. Tentunya ini harus didukung dengan kegiatan penegakan hukum yang menggunakan ETLE mobile, ya. Nah, tentunya dari masing-masing satgas ini saya mohon, ya, ketika kita melaksanakan kegiatan operasi itu ditentukan dengan target atau lokasi target yang sudah kita tentukan, TO-nya. Misalnya TO-nya yang di daerah rawan laka, daerah rawan macet maupun daerah rawan langgar itu sudah kita tentukan di sana, ya. Silakan rekan-rekan bisa lihat di panel data, ya, mungkin nanti Pak Sandro atau Pak Reja bisa memberikan gambaran kepada operator untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan ketika kita membuat rencana kegiatan, sehingga pada saat kita membuat laporan hasil kegiatan itu sesuai dengan target operasi atau yang sudah kita tentukan. Terus pertanyaannya bagaimana? Misalnya ada target di luar target operasi, bisa saja nggak jadi masalah, ya. Ada yang namanya sesuai dengan TO dan non TO nggak jadi masalah. Tapi yang dititik beratkan untuk bisa kita mencapai atau meminimalisir daripada permasalahan Kamsertib Lantas, tentunya yang disesuaikan dengan data dari yang diberikan oleh unit laka atau unit gakum. Ya, contohnya seperti daerah rawan kecelakaan. Nah, tentunya di sana korelasinya bagaimana operasi ini bisa berdampak. Salah satunya adalah menekannya atau bisa ditekannya angka kecelakaan, ya. Jadi apabila selama operasi masih tinggi angka kecelakaan, berarti tolak ukurnya operasi itu tidak berhasil. Nah, itu. Kemudian bagaimana juga dengan tingkat disiplin budaya berlalu lintas atau budaya tertib dan patuh akan peraturan lalu lintas. Tentunya korelasinya adalah tingkat pelanggaran, ya, tingkat pelanggaran yang kita lakukan itu grafiknya menurun. Nah, makanya Pak Andi harus disiasati betul, ya, targetnya. Kemudian pada saat pelaksanaan operasi itu harus disesuaikan, harus menurun. Nah, dari data tersebut rekan-rekan, tentunya kita sudah punya tema dalam operasi ini, ya. Tema operasi tentunya nggak jauh dan nggak lepas dari tujuan terciptanya Kamsertib Lantas, ya. Contohnya tema yang kita berikan ini adalah taat dan patuh aturan lalu lintas, cermin moralitas bangsa. Nah, itu, ya, itu. Jadi taat dan patuh aturan berlalu lintas adalah cermin moralitas bangsa. Nah, itu, ya.
Jadi itu. Nah sekarang mohon izin saya mau ini sama Pak Andi ya, tolong untuk data etle itu Pak Kapolres kemarin sudah tahu itu data kita setidaknya 50. Ya kemarin kita tahu Pak Haji atau bagaimana itu ada teguran ya. Jadi silakan habis ini Pak Andi nanti coba dipastikan betul ya bagaimana ketika kita melaporkan ya data yang diberikan oleh atau data yang didapat dari lapangan, kemudian kita sajikan kepada laporan harian itu ini dulu dikoordinasikan dengan Pak Sagala ya, Kanit Gakum. Jadi jangan langsung kirim, nanti dikoordinasi dulu Pak Sagala selaku Kasatgas Gakum ya, nanti prosentasenya capaiannya itu bisa terpenuhi ya. Nah kemarin juga disampaikan oleh Pak Kapolres katanya kok cuma 5 gitu. Nah ini coba nanti tolong dijelaskan di sini ya supaya kita samakan persepsi ya, samakan persepsi sehingga gambaran kita dalam pelaksanaan operasi ini betul-betul terlihat. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingatkan pada rekan-rekan tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kusmanto. Jadi perlu kita dokumentasi kegiatan dari masing-masing satgas termasuk satgas pendukung dalam hal ini ya seperti TI itu bagaimana kita memberikan gambaran bahwa kesiapan operasi ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana alat komunikasi ya, dukungan sarana alat komunikasi itu ada berapa, kemudian fungsinya seperti apa ya, sehingga itu adalah salah satu cara atau salah menentukan bahwa kegiatan ini betul-betul sudah terdukung ya, termasuk juga dari satgas banop lain ya seperti kesehatan juga sama ya. Jadi kesiapan anggota di lapangan, kondisi kesehatannya itu bisa mendukung juga pelaksanaan operasi ini. Ya tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita berikan kepada pimpinan pada saat pemeriksaan nantinya, tentunya kegiatan ini juga betul-betul realita sudah kita laksanakan dan sudah kita persiapkan dengan dukungan dokumentasi. Ya nanti dipastikan Pak Kus silakan kita apelkan bareng didukung dengan TI, pemeriksaan HT, kemudian juga termasuk humas, finalisasi ya sama kesehatan dan lain-lain ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan setelah ini masing-masing satgas bisa menyampaikan ya kaitan dengan pelaksanaan operasi ya. Tentunya walaupun memang kita tahu bahwa operasi patuh yang selama ini kita jalankan dari tahun ke tahun itu menitik beratkan kepada penegakan hukum ya, penegakan hukum. Namun pada saat ini yang dikedepankan adalah kegiatan yang sifatnya preemptif dan preventif serta didukung dengan kegiatan penegakan hukum berbasis elektronik. Nah itu bahasanya seperti itu. Kegiatan operasi patuh ini menitik beratkan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif dan didukung dengan penegakan hukum yang berbasis elektronik. Nah itu gambarannya seperti itu, mungkin kita bisa jabarkan pada pelaksanaan kegiatan operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan ya pada saat kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Kanep mungkin untuk bisa menyampaikan ke masing-masing satgas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.